Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Wahyu Gustina, NIM 217-1B0005, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Apa sih pengambilan keputusan? Langsung aja, pengambilan keputusan atau yang biasa dikenal dalam decision making adalah suatu approach yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Jadi harus matang ya, jadi harus tepat, harus matang. Gitu. Next, terdapat dua pendekatan nih dalam teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah pendekatan kuantitatif atau quantitative approach. Itu didasari dengan analisis perhitungan matematis. Yang kedua itu adalah qualitative approach atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Itu didasari oleh analisis sosial non-matematis. Next, ada lagi ini. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan gitu ya. Maksud dari sini secara kebetulan itu ya kita nggak boleh kayak kita harus langsung mengambil sebuah keputusan nih. Kita nggak tahu sasaran kita nanti apakah decision making ini bisa menyelesaikan suatu problem atau belum gitu atau tidak gitu. Kita harus tahu terlebih dahulu itu gitu. Terus yang kedua itu adalah pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono, ya harus tepat gitu, harus benar, harus akurat, harus tepat disertai dengan fakta-fakta gitu. Yang ketiga itu adalah sebelum sesuatu problem dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas gitu. Masalah ini tuh apa sih gitu? Apa sih masalahnya? Apa sih? Kita harus menganalisis terlebih dahulu apa sih masalahnya gitu. Kalau kita menyelesaikan ini bisa apa enggak gitu. Nanti yang mendukung kita itu siapa, yang mensupport kita itu siapa, yang mungkin yang ada pertentangan, ada yang menentang kita itu siapa, pasti itu akan ada gitu. Terus ada pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan ilham atau dengan mengarang, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul, teroleh dengan baik, dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercayai. Gitu. Ya, ini perlu digarisbawahi ya, didasarkan pada fakta-fakta, nggak boleh opini, didasarkan pada fakta-fakta itu sendiri. Yang terakhir itu adalah decision yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang dianalisis dengan matang, yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Next, ini ada tahapan pengambilan keputusan. Pada garis besarnya, pengambilan keputusan dalam organisasi ini terdiri dari 6 langkah, yakni yang pertama adalah menetapkan sasaran dulu, yang kedua menentukan persoalan, yang ketiga mengembangkan alternatif, yang keempat mengevaluasi alternatif, yang kelima choose satu alternatif, yang keenam melaksanakan sebuah decision sendiri ataupun keputusan. Ini saya akan menjelaskan satu persatu ya tahapan dari pengambilan keputusan sendiri. Yang pertama itu menetapkan sasaran. Maksud dari sini itu adalah organisasi ini perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam setiap bidang, seperti dalam bidang produksi, pemasaran, dan keuangan. Tujuan dan sasaran ini diperlukan untuk mengukur keefektifan organisasi. Jika tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan jelas,
Pimpinan dapat mengukur apakah hasil yang dicapainya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Gitu. Harus tahu nih sasarannya, gitu kan. Harus tahu juga tujuan sasaran ini itu jelas atau enggak. Kalau enggak jelas ya pasti ini ya enggak pasti ini pengambilan keputusan belum maksimal gitu. Kita harus pengambilan keputusan harus jelas. Gitu. Yang kedua itu adalah menentukan persoalan. Langkah kedua dalam pengambilan keputusan atau yang dikenal dengan decision making adalah menentukan persoalan. Jika prestasi kerja menyimpang dari sasaran, timbullah persoalan. Gawatnya persoalan ditentukan oleh besarnya perbedaan antara sasaran yang ditetapkan dan hasil yang benar-benar dicapai. Persoalan mungkin terletak dalam hasil yang dicapai terlalu rendah jika dibandingkan dengan sasaran. Sasaran itu terlalu tinggi sehingga tidak dapat dicapai. Jika ternyata sasaran sudah cukup realistik, tetapi hasilnya belum mencapai sasaran tersebut, fase berikutnya adalah mengembangkan beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan. Jika ternyata sasaran terlalu tinggi, sasaran harus direvisi sehingga dapat dicapai, namun tetapi menantang. Harus rendah dulu, tapi menantang. Gitu. Next, yang ketiga ya, penjelasan yang ketiga itu adalah ini mengembangkan alternatif. Setelah organisasi menetapkan tujuan dan sasaran serta menentukan persoalan, sekarang organisasi siap melakukan langkah ketiga, yakni mengembangkan alternatif pemecahan. Artinya, menyusun beberapa pemecahan yang mungkin kemudian dipilih pemecahan yang paling baik, pemecahan yang mungkin ini organisasi biasanya dinamakan pengembangan organisasi tesis. Yang keempat itu adalah mengevaluasi. Setelah mengembangkan, baru mengevaluasi alternatif. Setelah pimpinan mengembangkan beberapa alternatif ya, langkah berikutnya adalah mengevaluasi semua alternatif. Dalam setiap pengambilan keputusan, pimpinan mempunyai tujuan memilih alternatif yang memberikan hasil yang paling besar keuntungannya atau hasil yang paling kecil kerugiannya. Pengambilan keputusan memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai kemungkinan hasil dari tiap-tiap alternatif. Memilih satu alternatif. Langkah kelima dalam pengambilan keputusan adalah memilih satu alternatif, yakni alternatif yang paling mungkin dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, bahwa keputusan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya satu cara untuk mencapai tujuan. Dalam proses pengambilan keputusan, ada dua pedoman yang dapat digunakan seorang decision making dalam menentukan pilihan, ialah alternatif yang dipilih harus dapat memecahkan persoalan dengan cara yang paling menguntungkan. Alternatif yang dipilih harus dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan perkataan lain, apakah alternatif yang dipilih itu realistis atau idealistis? Kadang-kadang alternatif itu nampaknya layak di atas kertas, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Lanjut, ini melaksanakan keputusan. Ini tahap yang terakhir ya. Melaksanakan keputusan. Pada tahap ini seorang pengambil keputusan harus melaksanakan alternatif yang sudah dipilih secara efektif agar sasaran dapat tercapai. Jadi, pelaksanaan mungkin jauh lebih penting daripada memilih alternatif. Keputusan yang diambil akan selalu melibatkan orang. Oleh sebab itu, baik buruknya keputusan tergantung kepada orang yang melaksanakannya. Pimpinan sebagai pengambil keputusan tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan kegagalan stafnya dalam menjalankan keputusan. Pimpinan di dalam, contohnya kayak pimpinan di dalam suatu hospital itu kan biasanya direktur, biasanya dikenal sebagai direktur, atau seorang pemimpin tidak boleh lepas tangan, artinya tidak boleh harus tanggung jawab, harus responsibel gitu.
dengan apa ya, dengan kegagalan staffnya dalam menjalankan sebuah keputusan ini. Selanjutnya, nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada fisik. Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman dan kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku, behave yang menimbulkan rasa tidak senang. Sebaiknya memilih behave yang memberikan kesenangan. Berarti ya kita harus kayak apa ya, positive thinking aja gitu. Kalau secara fisik ya positive thinking aja, happy aja gitu. Nggak boleh kayak anxiety, itu nggak boleh. Tuh. Santai aja, enjoy gitu. Yang kedua adalah emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Sikap kita ya harus apa ya? Harus ya tadi sikap kita yang nggak boleh sedih juga. Sikap kita juga harus kita harus tetap fokus pada pengambilan keputusan yang akan kita ambil ini. Gitu. Yang ketiga itu adalah rasional, didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensi. Yang keempat itu adalah praktikal, didasarkan pada keterampilan individu dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. Ada interpersonal. Ini berarti kalau biasanya kalau tahu nih, oh interpersonal jadi communication nih ataupun komunikasi nih, ya emang benar gitu. That's true gitu. Didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar satu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. Next, ada struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomik, dan politik. Lingkungan ataupun yang bisa dikenal environment mungkin memberikan hasil yang mendukung, yang mensupport ataupun mengkritik suatu behave ataupun suatu tingkah laku tertentu. Selanjutnya, Johan de Miller dalam Imam Tono pada 2009, beliau menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Ini ada pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4 perilaku terhadap decision making yang sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai. Nilai dianggap sebagai pedoman jika seorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan, gitu ya. Yang kedua itu adalah kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, belief, dan kebutuhan individu. Yang ketiga itu adalah kecenderungan mengambil risiko. Ada yang brave dalam mengambil risiko, ada yang di tengah-tengahnya, dan ada yang penuh consider ataupun kurang ambil risiko. Yang keempat itu adalah disonansi kognitif. Apa sih disonansi kognitif itu? Adanya rasa cemas itu, adanya rasa anxiety pada decision making terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya. Takut kalau keputusan ini tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah yang pastinya, tidak bisa berjalan dengan lancar itu maksudnya. Tipe keputusan organisasi. Nah, ini ada tipe-tipenya keputusan suatu organisasi. Yang pertama adalah keputusan perorangan, berupa keputusan berpartisipasi dan keputusan berproduksi demi organisasi. Decision making mempunyai motivasi yang depends pada karakter ataupun sifat alternatif yang menghadapi konsekuensi alternatif dan tujuan perorangan. Yang kedua adalah keputusan organisasi. Keputusan organisasi berupa usaha organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Penyesuaian ini bisa bersifat rutin ataupun bisa inovatif. Yang ketiga adalah keputusan dasar dan rutin. Apa sih kok dua ya, dasar dan rutin itu? Keputusan dasar merupakan keputusan-keputusan unit
investasi dalam jumlah yang besar, decision one time yang menyangkut jangka panjang dan relatif permanen dan tinggi derajat. Pentingnya karena suatu kesalahan pengambilan keputusan akan mencelakakan organisasi secara serius. Keputusan rutin adalah keputusan yang sangat berlawanan, sangat opposite dengan keputusan dasar. Tipe keputusan ini merupakan everyday dan bersifat very repetitive ataupun berulang-ulang gitu, dan mempunyai sedikit dampak pada organisasi keseluruhan. Next, ini ada teknik pengambilan keputusan dalam kelompok. Ada jadi ya pengambilan dalam kelompok ya. Ada teknik pengambilan keputusan kelompok Delphi, ada teknik pengambilan keputusan kelompok nominal. Yang ketiga, ada teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik, berarti teknologi nih gitu. Yang keempat itu adalah teknik pengambilan keputusan kreatif, inovatif kreatif gitu. Mencari ide-ide yang baru, seperti itu, menemukan ide-ide yang baru. Yang kelima itu adalah teknik partisipatif gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari teknik dalam pengambilan keputusan kelompok ya. Yang pertama itu adalah teknik pengambilan keputusan kelompok Delphi. Teknik Delphi dianggap sangat sesuai untuk kelompok. Pengambilan keputusan yang tidak berada di satu tempat dalam prosesnya semata-mata depends pada kelompok nominal, para pakar sebagai partisipan yang kesemuanya tidak melakukan interaksi tatap muka, maka dalam proses decision making mereka berpegang pada kompetisi, expertise, knowledge, dan kemampuan para ahli. Jadi para ahli ya, para pakar itu. Nah, ini ada langkah teknik pengambilan keputusan Delphi. Ada 7. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, membuat kuesioner dan memilih pada para peserta teknik Delphi dan para ahli. Yang ketiga itu adalah kuesioner yang telah dibuat dikirim kepada para ahli. Yang keempat, para ahli diminta untuk mengisi kuesioner yang dikirim, menghasilkan ide dan alternatif solusi penyelesaian masalah. Yang kelima adalah merangkum seluruh respon yang muncul. Yang keenam, menetapkan skala prioritas alternatif solusi yang dianggap terbaik. Yang ketujuh, proses ini kembali diulang sampai para pembuat keputusan telah mendapatkan information yang dibutuhkan guna mencapai kesepakatan. Terus diulang. Yang kedua, di sini ada teknik pengambilan keputusan nominal. Nominal itu apa sih? Gitu. Nominal itu adalah grup teknik, gitu. Teknik Q, NGT, ya biasa dikenal NGT. Berkenan dengan penggalian dan evaluasi gagasan sekaligus. Pada umumnya, gagasan-gagasan digali secara nominal tanpa interaksi, guna menghindari hambatan dan pemufakatan. Selanjutnya, pada waktu evaluasi atas gagasan, interaksi dan diskusi dimungkinkan, namun dalam situasi yang terstruktur, agar setiap gagasan itu mendapatkan perhatian yang proporsional. Nah, ini menurut Chaniago 2017, NGT terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama, pengembangan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, anggota kelompok mengusulkan gagasannya yang dicatat singkat. Yang ketiga, pembahasan siap gagasan untuk memperoleh penjelasan. Yang keempat, keputusan kelompok yang diambil secara sistematis atas dasar rating di kuesioner tadi ya. Ini ada 3 teknik pengambilan nomor ketiga gitu ya. Ketiga, teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik adalah teknologi pengambilan keputusan yang mencampurkan teknik kelompok nominal dengan teknologi komputer canggih. Keuntungan advantage utama dari pertemuan elektronik adalah penghilangan identitas individu, kejujuran, dan kecepatan. Cara ini menyediakan kesempatan bagi para peserta untuk berkata benar-benar jujur tanpa ada penalti.
Yang keempat, nah, ini teknik pengambilan keputusan kreatif. Ada caranya itu ada brainstorming, salah satu bentuk teknik kelompok yang dimaksudkan untuk mengatasi tekanan pada konformitas dalam bentuk yang berinteraksi yang memperlambat perkembangan kreatif. Yang kedua itu adalah sintiks. Teknik ini digunakan untuk menyelesaikan keputusan masalah yang kompleks dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan besar atau mengandung risiko dan ketidakpastian yang memerlukan penyelesaian kreatif. Yang kelima, yang pastinya adalah teknik partisipatif. Ini yang terakhir ya. Partisipasi sebagai suatu teknik berarti bahwa individu atau kelompok itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan bersifat formal atau informal dan menyangkut keterlibatan intelektual dan emosional seperti hanya keterlibatan fisik. Tuh. Nah, sekian, oke. Sekian, terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.